Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabih. Amma ba'du, para jamaah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pagi hari ini kita kembali dapat hadir di rumahnya untuk mengaturkan sujud salat subuh berjamaah, dirangkai dengan zikir dan doa. Mudah-mudahan yang menjadi pengharapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, kajian pagi hari ini kita lanjutkan tema tentang fikih salat ke-17, tentang dua salat sunat zuhur. Disebut dua salat sunat karena ada qobliyah, ada ba'diyah. Pekan lalu kita telah menyegarkan pemahaman kita itu tentang salat sunat fajar. Karena ini hanya qobliyah saja, itu disebut salat sunat fajar. Yang pelaksanaannya dikaitkan dengan terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu fajar jujur. Disebut demikian karena inilah fajar yang sebenarnya, fajar yang mengharamkan makan bagi orang yang puasa dan menghalalkan salat subuh. Sebelumnya ada namanya fajar kadzib, fajar bohong. Bukan bohong temenan, itu hanya untuk predikat kalau dia bukan fajar yang dikehendaki oleh Allah sebagai batas bolehnya makan dan bolehnya sholat subuh. Fajar kadzib itu kata Kanjeng Rasul, kadana bisirhan, bentuknya itu seperti ekor serigala. Ekor serigala itu tegak, tidak seperti ekor sapi. Ekor sapi itu dia ke bawah dipakai untuk ngibas-ngibas kalau ada lalat, ada nyamuk. Tapi kalau ekor serigala itu tegak. Nah, fajar kadzib itu tegak. Dia muncul lebih awal karena penghamburnya itu debu antar planet yang lebih tinggi. Sinar matahari yang sudah ada di timur ke atas kena debu itu, dipantulkan lalu terlihat seperti fajar. Cuma dia tegak berdiri. Kalau fajar yang shadiq itu horizontal, mulai tipis, tambah tebal, tambah naik, terus makin siang sampai matahari terbit. Itu sholat sunnah fajar dikaitkan dengan itu. Dan sebelum sholat subuh,
Nah, pagi hari ini kita kaji 2 salat sunat zuhur yang pelaksanaannya dikaitkan dengan peristiwa zawal atau tergelincirnya matahari. Dan salat zuhur dikaitkan dengan salat zuhur, yakni sebelum salat zuhur dan sesudah salat zuhur. Oke, ada 4 poin yang kita bahas. Yang pertama tentang zawal. Peristiwa zawal sebagai awal waktu zuhur itu digariskan Allah dalam Al-Quran dan dijabarkan oleh Kanjeng Nabi melalui praktek pelaksanaannya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, surah Al-Isra 78, Aqimis salata lidulukis syamsi. Nah, kalau dilanjut, ila ghasakil laili wa Qur'an al-fajr. Ya. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Saya ambil aqimis salata lidulukis syamsi. Didirikanlah salat dari sesudah bergesernya matahari. Ya, matahari bergeser terus. Tapi ini apa ini maksud? Nah, nanti kita jelaskan. Kemudian dalam prakteknya itu Kanjeng Nabi menyuruh Bilal adzan zuhur ketika matahari sudah tergelincir dari lambung langit. Itu dalam hadis disebut bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Fasa'alahu, lalu orang ini bertanya an mawaqitis salati, tentang waktu-waktu salat. Faqala, lalu beliau bersabda, ishhad ma'ana as-salata. Nabi bilang apa? Ishhad ma'ana itu mari praktekkan bersama kami salat itu. Kapan waktunya? Ya. Jadi tidak diterangkan lisan, tapi ikuti. Ya, ikuti. Supaya tidak jadi hafalan, tapi menjadi pengamalan. Nah, orang dia dikasih cerita kebun binatang, diceritani, ya, beda dengan orang yang diajak untuk masuk keliling kebun binatang. Kalau diceritani itu bisa lupa. Ya. Ini oleh Nabi diajak bareng. Kemudian ketika subuh fa'amara Bilalan, Kanjeng Rasul menyuruh Bilal. Fa'adzana bighalasin. Bilal itu adzan ketika suasana masih gelap. Ya, fajar itu muncul, itu belum menerangi alam. Itu baru di ufuk timur itu ada garis putih yang lemah, ya, itu masih gelap, ya. Fasalla subha, kemudian beliau salat subuh hina tala'al fajru, ketika fajar sudah terbit. Summa amarahu bidzuhri, kemudian Kanjeng Rasul menyuruh Bilal untuk azan zuhur hina zalatis syamsu an batnis sama,
ketika matahari zalat itu tergelincir. Ya. Kalau mobil atau kendaraan keluar dari jalan itu zalat. Nah, atau kereta api keluar dari rel. Ya. Jadi ketika dia tergelincir dari lambung langit. Nah, gimana ini penjelasannya? Di Quran tadi disebut di duluki syamsi. Itu kata Wahb Az-Zuhaili, yang dimaksud bergesernya matahari ialah tergelincirnya matahari dari pertengahan jantung langit. Nah, ini sebutannya pakai sebutan perumpamaan. Ya. Pertengah-tengah jantung langit pada pertengahan siang dan beralihnya posisi matahari dari jihad timur ke jihad barat. Ini kata beliau, Dulukus Syamsi itu zawalus syamsi an muntasifika bidis sama nisfan nahar. Itu tergelincirnya atau bergesernya matahari dari tengah-tengah jantung langit di tengah hari, di tengah siang. Wa tahawwuluha, dan beralihnya min jihatil masyriq, dari jihad timur ila jihatil maghrib, ke jihad barat. Ini kalau mau dijelaskan, ini ada sedikit penjelasan dari sudut ilmu astronomi, ya. Apa yang diistilahkan oleh Az-Zuhaili dengan pertengahan jantung langit, atau yang di dalam hadis disebut dengan lambung langit, di dalam ilmu falak astronomi dinamakan meridian atas. Jadi kita kalau ada dimanapun di permukaan bumi, kita itu kan selalu merasa ada di tengah. Jadi bumi itu tidak ada pinggirnya, tidak seperti meja ini. Ini ada pinggirnya, kalau ke sini jatuh. Bumi itu nggak ada pinggirnya, seperti bola, ya, seperti bola. Nah, dimanapun kita pergi, kemanapun, mau ke Mekah, mau ke Australia, kita berdiri itu melihat langit ke semua arah sama. Tidak khawatir jatuh, ya. Karena kita selalu merasa ada di tengah. Walaupun mungkin kita itu ada di bawah atau ada di samping, ya. Karena kalau bulat nggak mungkin di atas dalam arti hakiki di atas semua. Mungkin ada di samping, mungkin ada di bawah. Tapi dimanapun kita berada, Allah bikin kita merasa ada di atas. Kalau di sini, maka rasanya seperti ini. Kalau ada di sini, rasanya seperti ini. Mungkin itu yang terjadi pada cecak itu, ya. Cecak yang gini, cecak yang begini. Dia mungkin rasanya kayak kita aja, tidak merasa nyungsang. Padahal kalau kita pikir, pasti apakah kita sekarang sedang nyungsang atau tidak, pasti pernah nyungsang, karena ini buminya muter, ya. Pasti pernah ada betul-betul di sini, pasti pernah di sini, pasti ada di bawah. Tapi kita tidak pernah jatuh dari tempat tidur, ya, walaupun kita tidur, ya, oleh karena bumi yang berputar. Kalau jatuh karena gempa mungkin, tapi kalau perputaran ini enggak. Atau jatuh karena mimpi, ya. Mimpi dikejar orang gila terus tangi lalu melayu, tiba, ya.
Ini ada apa-apa nih. Ini kan tidak gerak plus ini. Cingkir ini, tutupnya tenang aja. Padahal ini perputarannya itu cepat. 1 jam itu lebih dari 1.600 kilo. Kita duduk sini, itu bisa 2.000 kilo bergerak ke arah timur, ya. Karena lebih dari 1 jam kita di sini. Oke. Nah, karena merasa ada di tengah, perhatikan, maka ada sebuah titik di atas kepala kita, ya. Ini namanya titik zenit. Ini ke semua arah sama, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, semua arah sama ini. Ini titik. Lalu apa yang namanya meridian? Meridian itu ada kutub langit selatan, ada kutub langit utara. Tarik ke zenit, nyambung ke zenit. Ini namanya meridian. Ini tengah-tengahnya barat dan timur, ya. Jadi kalau tadi Wahbah Az-Zuhaili bilang pindah dari timur ke barat, batasnya adalah ini. Atas kepala kita ke kutub selatan, ini ke kutub utara. Matahari kalau sudah berada di sebelah garis ini, itu namanya duluk, itu namanya zawal, ya, itu namanya zawal. Nah, sebelum zawal itu ada peristiwa yang disebut dengan istiwa. Kita mengenal sebutan istiwa. Itulah yang disebut tengah hari. Itu waktu orang dilarang sholat saat istiwa itu. Itu saat tengah hari. Jadi tengah hari kalau ini langit, apa namanya, matahari, ini kan garis tengah ini, apa titik tengahnya ini, titik tengahnya ini. Kalau ini persis di meridian, itu namanya sedang tengah hari. Ini belum zuhur, ya, belum zuhur. Nah, saat begini ini, saat tengah hari seperti ini, maka semua tongkat yang berdiri tegak lurus, yang berada di bawah meridian itu, dari utara sampai ke selatan, itu keadaannya 3. 1, kalau tongkat itu berada di utara matahari, bayang-bayangnya ke utara. Makin jauh dari matahari, makin panjang ke utara. Makin jauh, makin panjang. Yang persis di bawah matahari, tongkat ini tidak punya bayang-bayang. Pada saat yang sama itu, dia tidak punya bayang-bayang. Tapi yang di selatannya, bayang-bayangnya di selatan, makin jauh ke selatan, makin panjang, makin panjang, makin panjang. Semua itu tengah hari, belum zuhur, ya. Menunjuk arah utara selatan. Cara mencari arah utara selatan itu adalah itu. Tunggu saat tengah hari, tongkat tegak lurus, bayang-bayangnya pasti mengarah ke utara sejati dan ke selatan sejati. Bukan utara model kita ini, ya. Model kita ini Ayani ke utara, ini Kebonsari ke utara, padahal ini arahnya tidak sama ini, ya. Semua sama-sama ke utara, tapi bukan utara sejati. Sedangkan yang ini utara sejati, utara yang ke kutub langit. Oke. Nanti ini baru zawal itu kalau piringan ini sudah lepas dari meridian. Jadi kalau ini atas ini, bagian atas ini timur, yang bawah ini barat. Kalau begini ini sedang istiwa. Kalau sudah begini, nah begini ini
sudah tergelincir. Jadi ini piringan sebelah timurnya sudah berada di batas garis. Ketika di sini dia istiwa, ketika begini dia zawal. Ya. Dari tengah menuju sini itu hanya kira-kira 1 menit. Tapi itu dilarang untuk sholat. Oke. Jadi jangan ngukur waktu asar itu hanya dengan berdasarkan panjang bayang-bayang. Jadi waktu zuhur itu habis kalau bayang-bayang yang sudah ada saat tengah hari itu sudah ketambahan dengan sepanjang bendanya, baru waktu zuhur habis. Jadi panjenengan kalau sekarang berdiri tengah hari itu bayang-bayangnya sudah panjang karena matahari di utara. Apalagi berdiri di Australia situ, semakin panjang bayang-bayangnya. Jadi orang tidak usah bingung, ini apa ini? Bayang-bayangku sudah lebih panjang dari aku. Zuhur belum, habis ini waktu zuhur. Nah, itu keliru. Zuhur habis kalau bayang-bayang yang ada di siang hari itu sudah ketambahan dengan panjang bendanya. Misalnya tengah hari ininya 1 meter, sudah punya bayang-bayang 80. Kapan zuhur habis, asar masuk? Kalau yang 80 sudah menjadi 1 meter 80, sudah ketambahan sepanjang ininya. Ini sering kali orang keliru karena hadisnya menyebut akhir waktu zuhur itu adalah ketika bayang-bayang benda sudah sepanjang bendanya. Yang ini hanya berlaku untuk benda yang berada di bawah matahari, yang saat tengah hari itu enggak punya bayang-bayang. Kalau dia tidak punya bayang-bayang, baru nanti zuhur habis, asar masuk kalau bayang-bayangnya sudah sepanjang bendanya. Tapi kalau sudah punya bayang-bayang, yang sudah ada ini tambahi dengan sepanjang bendanya. Ya. Ini sangat banyak kekeliruan pemahaman yang mengenai ini, ya. Banyak. Karena memang hadisnya menyebut itu. Ya. Oke. Nah, kemarin terjadi itu di tanggal yang Rasul Qiblah itu. Tanggal berapa kemarin di bulan tanggal 17 apa? Ya. Juli. 16 atau 17 Juli. Itu kawan saya dari Gresik, Haji, dia khusus mengamati itu. Nah, di depan hotelnya dia taruh dibeberi kertas, ada bunderannya, ada titik tengah, lalu dia taruh di tengah itu spidol yang tegak lurus. Dia amati jam berapa spidol ini tidak punya bayang-bayang. Ya. Itu ternyata di sana jam, kalau tidak salah, jam 12:27 menit sekian detik. Itu bayang-bayang habis. Itu maknanya kalau sini tambah 4 jam, berapa jam? Jam 16 27 menit sekian detik. Di situ matahari sedang ada di atas Ka'bah. Karena dia tidak jauh dari Ka'bah, ya. Sedang ada di atas Ka'bah. Sini yang masih punya bayang-bayang itu cukup ngecek apakah arah masjidku ini mengarah ke Ka'bah atau tidak dengan melihat bayang-bayang tegak lurus, kayak kusen ini tegak lurus. Lihat bayang-bayangnya. Tapi kalau kita dari sana, karena barat di situ, ya, dari belakang, itu untuk ngecek arah bangunan masjid mengarah ke Ka'bah atau tidak. Salah satunya adalah dengan
saat matahari di atas Ka'bah, bayang-bayang di bumi yang masih siang hari itu cukup dengan memedomani bayang-bayang itu. Oke, ini satu. Sebelum dulu tidak ada sholat sunnah zuhur, tidak ada. Jadi rawatib itu ikut waktunya sholat fardu. Oke, yang kedua, jadi tentang waktunya. Yang kedua, sholat sunnah zuhur, dua sholat sunnah zuhur, keutamaan dan jumlah rakaatnya dijelaskan dalam sejumlah hadis berikut ini. Jadi ada riwayat yang melaporkan praktek sholat sunnah zuhur Nabi itu dengan penggambaran yang berbeda-beda. Yang pertama, dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar, ini putranya Umar ibn Khattab, itu dijelaskan jumlah rakaat salat sunnah duhur itu 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudahnya. Ini satu riwayat. Kata Abdullah bin Umar, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaataini qabla adz-dzuhri wa rakaataini ba'da adz-dzuhri. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Kalau seperti ini bisa jadi Nabi mengerjakannya di masjid atau Nabi mengerjakannya dalam perjalanan. Bab kalau Nabi mengerjakan di rumah, Ibnu Umar tidak akan tahu. Yang tahu adalah istrinya oleh di rumah. Diperkuat oleh hadis Al-Mughirah dalam Ahmad bahwa Ibnu Umar itu berkata, salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati la yada'u kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati la yada'u raka'atain qabla dzuri wa raka'atain ba'daha. Kata Ibnu Umar, salat Kanjeng Rasul yang tidak beliau tinggalkan itu adalah 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Ini yang banyak orang lakukan ini, karena ini paling ringan. Di samping banyak yang tidak melakukan 2 rakaat sebelumnya, 2 rakaat sesudahnya. Kemudian yang kedua, di dalam hadis riwayat Abdullah bin Syaqiq, juga di dalam riwayat Ummu Habibah, itu dijelaskan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Jadi 6. Kalau tadi 2 itu 4, sekarang ini yang sebelum zuhur itu 4, yang sesudah zuhur itu 2. Jadinya 6. Plus zuhurnya 10. Nah ini Abdullah bin Syaqiq itu nanya ke Aisyah, istri Kanjeng Rasul. Sa'altu Aisyata
aku bertanya kepada Aisyah an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an tatawwu'ihi. Aku nanya kepada Aisyah tentang salat beliau, yaitu tentang salat sunnahnya. Faqalat, lalu Aisyah menjelaskan, kana yusalli fi baiti. Beliau salat di rumahku qabla zuhri, sebelum zuhur, arba'an, 4 rakaat. Thumma yakhruju, kemudian beliau keluar. Fayusalli bin nasi, lalu beliau salat ngimami orang-orang. Ini salat zuhur ya. Keluar ke masjid ngimami zuhur. Thumma yadkhulu, kemudian setelah itu beliau masuk lagi, masuk ke rumah Aisyah. Fayusalli rak'ataini, kemudian beliau salat 2 rakaat. Jadi ini jadinya 4. Kenapa disebut yusalli fi baiti, salat di rumahku? Ya karena istri Nabi itu tidak hanya Aisyah. Kalau disebut salat di rumahku itu ketika beliau giliran di rumah Aisyah. Tapi memang Aisyah itu paling banyak dapat giliran karena dia paling muda. Istri Nabi itu ada yang janda, anaknya sudah mati di medan perang, ya memang betul-betul janda tua itu. Ada yang sudah di atas umur 60, karena Nabi nikah itu karena perintah, sekaligus untuk menjadi hukum. Ada istri beliau juga ada yang istri yang dicerai oleh mantan anak angkatnya. Beliau punya anak angkat namanya Zaid, kemudian dimerdekakan oleh Nabi, lalu dinikahkan dengan sepupu beliau, lalu tidak cocok, cerai. Nabi diperintahkan untuk menikahi mantan istri anak angkatnya. Ini untuk menjadi hukum, bahwa anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung. Kalau anak kandung tidak boleh. Mertua menikahi mantan menantu itu tidak boleh. Ini menantu tapi anak angkat. Anak angkat itu tidak seperti anak kandung. Hati-hati yang punya anak angkat. Jangan kemudian nganggep sama dengan anaknya sendiri. Anak tiri itu kan anaknya istri, ngawini ibunya, mau ngawini anaknya juga. Ya. Jadi anaknya istri itu termasuk mahram. Ya. Termasuk istrinya bapak itu mahram. Ya. Nah itu ini Nabi menikahi atas perintah dari Allah untuk menghapus kesan di masyarakat bahwa anak angkat itu sama dengan anak kandung. Ud'uhum li abaihim, bahkan mulai manggilnya itu tidak boleh manggilnya dengan manggil nama ayahnya. Allah perintahkan panggil mereka dengan nama ayah mereka sendiri. Kalau itu Zaid anaknya Mahmud, bapaknya namanya Mahmud, kamu sebut Zaid bin Mahmud. Jangan bilang Zaid bin Muhammad.
Muhammad itu bukan apa-apa, tidak ada hubungan darah. Ayah dia adalah Mahmud, sebut Zaid bin Mahmud. Maka yang ambil anak angkat, jangan bikin anaknya tidak kenal ayahnya. Itu hubungan rahim itu tidak boleh diputus. Dia harus kenal siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa pamannya, siapa saudaranya. Jangan ditutup. Pura-pura aku iki bapakmu nak. Itu tidak ikhlas itu. Angkat anak tidak ikhlas. Angkat anak itu sesungguhnya adalah perbuatan baik. Yang ikhlas saja. Ya makanya kalau tidak diperkenalkan dengan keluarganya, itu bisa jadi nanti dia ketemu dengan adiknya, kuliah di mana, lalu senang, lalu dikira orang lain, ternyata adiknya sendiri. Maka pencatatan nikah itu di sini pentingnya. Semua dicatat itu di sini pentingnya. Jangan anggap dalam Islam nggak ada pencatatan. Kata siapa? Wong utang aja suruh catat, apalagi menikah. Ngutang itu aja suruh catat. Ya. Jadi penting pencatatan itu agar supaya orang dikenali asal usulnya. Jadi itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum sesudah zuhur. Ini cerita dari Siti Aisyah. Kemudian yang ketiga, di dalam hadis riwayat Ummu Habibah dijelaskan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya. Jadinya 12. Ummu Habibah ini putri dari Abi Sufyan. Abi Sufyan ini itu mantan musuh Islam. Ya. Ketika Mekah oleh Nabi dibebaskan, pimpinan Mekah itu Abu Sufyan, masih kafir. Nabi masuk ke Mekah tanpa perlawanan yang berarti. Terus Nabi umumkan, siapa yang berlindung di Masjidil Haram aman, siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan aman. Wah, orang-orang itu ke masjid, ada yang ke rumah Abu Sufyan. Tidak diapa-apakan, tidak ada pembalasan. Ke situ aman, ke situ aman. Yang tidak ke situ berarti mau menghadang. Aman. Abu Sufyan datang, yang masih kafir itu merasa dia diorangkan dengan dibilang rumahnya aman, datang bersyahadat. Tidak pakai diancam, tapi diorangkan, dia tersungkur bersyahadat. Makanya dalam Islam itu tidak boleh menghina agama orang itu, nggak boleh. Kalau menghina yang ada kebencian nanti yang muncul. Biarkan orang berpikir bebas, Islamnya api apa enggak. Itu, nah ini putrinya menjadi periwayat hadis bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda, man shalla arba'an qabla adh-dhuhri wa arba'an ba'da adh-dhuhri harramahullahu 'alan nar. Kata Ummu Habibah, Rasul bersabda, barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, Allah haramkan dia atas neraka. Ini bagian dari keutamaan salat sunnah sebelum dan sesudah zuhur. Nah,
adanya hadis yang berbeda-beda tentang jumlah rakaat salat duhur yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dimungkinkan karena masing-masing periwayat menuturkan apa yang dilihatnya atau mungkin dialaminya sendiri dan dalam waktu yang boleh jadi berbeda-beda. Siti Aisyah itu melihat yang dilakukan Nabi di rumah, Ibnu Umar melihat yang dilakukan Nabi tidak di rumah, hingga riwayatnya berbeda-beda. Nah, mengenai ini Ibnu Hajar menyatakan begini, melihat perbedaan itu maka yang lebih utama adalah membawanya pada dua keadaan. Apa itu? yakni sekali waktu Nabi salat 2 rakaat, fakana taratan yusolli thnataini, sekali waktu Nabi salat 2 rakaat, wa taratan yusolli arba'an, dan di waktu yang lain Nabi salat 4 rakaat. Kalau dibawa begini macam-macam itu bisa dipaham. Oh, dia pas melihat ketika Nabi hanya salat 2 rakaat. Yang lain melihat dia saat Nabi salat 4 rakaat. Jadinya riwayatnya bermacam-macam. Tapi kalau mau kita gabung, ya minimal 2 rakaat, maksimal yang dilakukan Nabi adalah 4 rakaat. Itu kalau boleh gabung. Longgar, ya lakukan 4. Agak sedikit tidak longgar, ya 2 saja. Ini sangat sibuk nemen, ya tidak usah, nanti dikodok. Nanti ini yang keempat ada pembicaraan tentang kodok. Itu nanti yang akan disinggung di akhir ya. Oke, sekarang yang nomor 3, sifat pelaksanaannya oleh Nabi digambarkan bahwa beliau mengerjakannya itu dengan memperlama berdiri dan memperbagus rukuk sujudnya. Kalau yang subuh kemarin itu kan gambarannya Nabi melakukannya dengan ringan sekali ya. Karena itu setelah beliau sholat malam yang berdirinya lama, masuk itu beliau sudah seperti menjadi bagian-bagian yang ibarat orang nyampe finish itu sudah mulai tidak kayak di awal ya. Sedangkan ini sholat sebelum zuhur itu sudah sebelumnya ada kegiatan. Kalau duha kan masih agak pagi sebelumnya ya. Nah, beliau mengerjakannya dengan berdirinya lebih lama, rukuk sujud beliau baguskan ya. Tidak ringan ya. Nah, ini meskipun sholat sunnah duhur 4 rakaat itu sah dikerjakan bersambung 4 rakaat, mengerjakan 4 rakaat disah dikerjakan bersambung dengan 1 salam, itu sah meskipun sah, namun afdol bila dikerjakan dengan 2 salam. 2 salam. Berdiri lagi 2, nanti salam. Berdasarkan petunjuk Nabi bahwa salat malam dan siang itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ibnu Umar menyatakan bahwa Rasul bersabda, "Salatul laili wan nahari masna masna." Salat malam dan salat siang itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, jumlahnya bisa salat malam bisa banyak, tapi afdalnya 2. Yang terakhir, salat sunnah qobliyah duhur yang terlewat diqadha setelah salat sunnah ba'diyah duhur.
Salat sunnah ba'diyah zuhur diqadha sebelum atau sesudah asar. Ini saking Nabi itu sangat mementingkan sholat itu, sehingga kalau karena sesuatu sebab beliau tidak mengerjakannya, itu diqadha, ya, diqadha. Ini Siti Aisyah meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathul arba'u qabla adh-dhuhri shallaha ba'da rak'ataini ba'da adh-dhuhri. Ya. Kalau beliau salat kehilangan kesempatan untuk salat duhur 4 rakaat, misalnya beliau itu kan bukan orang nganggur, ya. Misalnya datang dari mana, kemudian ini sudah masuk waktu, lalu sudah iqamah, ya beliau langsung ngimami. Nanti itu diqadha setelah 2 rakaat setelah duhur, beliau kemudian nyambung dengan 4 rakaat yang sebelumnya itu dikerjakan sesudah 2 rakaat sebelum duhur. Ya sama dengan kalau kita sholat qadha, ya qadhaan dari tanah, ya. Oke. Kemudian yang sholat ba'diyah yang diqadha sebelum atau sesudah asar, ya. Hadisnya itu Nabi mengerjakan sesudah asar, karena sebelum asar kesempatannya tidak ada juga, ya. Gambarannya begini, istri Nabi yang bernama Ummu Salamah, ya, itu menuturkan sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duhra, Rasul sholat duhur, waqad utiya bimalin, kemudian beliau mendapatkan setoran harta untuk baitul mal. Boleh jadi itu sedekah, boleh jadi itu zakat, ya. Itu disetor ke baitul mal. Faqa'ada yaksimuhu, ya karena kesederhanaan organisasi zaman Nabi itu beliau kemudian membagi-bagi, ya. Dihitung dan dibagi-bagi untuk kepentingan distribusinya. Hatta atahul muadzinu bil asri, sampai datang kepada beliau muadzin asar, ya. Jadi baru diparani kalau waktunya untuk ngimami asar. Habis duhur langsung kerja sampai dipanggil oleh muadzin untuk sholat asar. Tidak sempat sholat ba'diyah duhur, ya. Sudah langsung asar. Summan sorofa, kemudian beliau selesai sholat. Summan sorofa ilayya, beliau kemudian selesai sholat itu menuju rumah Ummu Salamah. Wa kana yaumi, hari itu memang giliran Nabi menginap di rumah Ummu Salamah. Faroka'a rok'ataini khafifataini, kemudian beliau sholat 2 rakaat ringan, ya. Fakultu, maka aku berkata, mahatani rok'ataini Rasulullah, umirta bihima, ya Rasul, ini sholat 2 rakaat apa penjenengan diperintah untuk melakukan ini? Ini istri yang paham ini, yang paham itu nanya, biasanya enggak begini kok, ngerjakan begini. Ini sholat apa? Apakah penjenengan diperintah? Qala la, tidak. Lakinnahuma rakaataini, tapi ini adalah sholat 2 rakaat. Kuntu arka'uhuma ba'da dhuhri, yang biasa aku kerjakan sesudah sholat duhur. Fasyaghalani qasmu hadzal mal, lalu
membagi-bagi harta ini membuat aku sibuk, ya. Hatta ja'anil muadzinu, sampai muadzin datang bil asri untuk salat asar. Fakaritu an ada'ahuma, ya. Lalu aku tidak ingin kehilangan yang dua tadi itu, nah, yang tidak terselenggara itu. Lalu beliau kerjakan sesudah asar. Ini menggambarkan bahwa sholat sunnah yang memang hukumnya sunnah, tapi beliau mencontohkan itu penting. Monggo, jangan. Berarti salah sunnah rawatib itu dalam 5 waktu semuanya bisa diqadha. Iya. Bisa saya kehilangan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Bisa. Karena kita sudah terbiasa dan sayang sekali kalau tidak dikerjakan. Apakah boleh nanti setelah sholat subuh itu kita Setelah sholat subuh? mengqadha 2 rakaat sebelum fajar? Iya. Kemarin sudah kita bahas. Itu dikerjakan oleh sahabat. Nabi melihat, Nabi nunggu sampai dia selesai. Setelah selesai, Nabi berdiri lewat dia tanya, tadi sholat apa? Setelah dibilang 2 rakaat fajar, beliau terus pergi. Terus yang kedua kemarin sudah kita bahas, Nabi pun pernah kesiangan, sak rombongan kesiangan, terbangun oleh sinar matahari. Itu beliau sholatnya komplit, adzan, sholat sunnah qobliyah subuh, itu sholat fajar, kemudian baru ngimami sholat subuh di waktu duha. Jadi boleh, ya boleh. Yang tidak boleh itu, yang tidak ada sholat ba'diyah subuh, nggak ada. Tapi kalau sholat qobliyah diqadha sesudah subuh karena sempitnya waktu, datang bangun agak telat sedikit, langsung berangkat, lu sampai sini subuhnya sudah mulai. Nah, setelah itu bangun lagi. Maka dari sekarang hati-hati, jangan curiga kalau ada orang habis sholat subuh sholat 2 rakaat. Jangan terus sholat opo ini gak ngaji. Nah, padahal dia ngaji. Oke, matur nuwun, mudah-mudahan manfaat. Mungkin ada pertanyaan sesudahnya aja. Ini waktunya sudah lewat. Takhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu